Dokter kecantikan Richard Lee menegaskan tidak mempermasalahkan statusnya kini yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui penetapan status tersangka tersebut usai Richard Lee melakukan illegal access. Usai penetapan tersangka, akun Instagram miliknya disita untuk dijadikan barang bukti. Menurut pantauan tim klikinfo.id, dokter sekaligus YouTuber ini mengaku bangga lantaran perbuatannya tak merugikan banyak orang lewat ulasan produk kosmetik yang kerap dilakukan olehnya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Ini adalah konferensi pers saya pertama yang membicarakan tentang kasus saya dari Kartika Putri. Setelah sekian lama saya diam, hampir 10 bulan saya tidak berbicara apa-apa tentang Kartika Putri, baik di media sosial saya ataupun di acara media. Saking saya nggak bicara, sampai ada media yang tulis seperti ini. Pak, ada suara.com dari sini. Keluar kasus Hasman, Richard diciut ditanya soal Kartika Putri ini. Sampai saya ribut dengan, saya memberikan teguran kepada redaksinya dan diubah judulnya. Saya bukan nggak mau ngomong ya, belum saatnya saya ngomong, dan saya memang ingin cooling down masalah ini. Namun akhirnya hari ini saya putuskan untuk berbicara karena tidak ada jalan yang lain. Sebelum saya masuk ke substansi, saya ingin membacakan surat dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kemarin saya sudah melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia, saya juga sudah mengadu ke badan hukum di ID dan sudah diperiksa secara seksama, dan saya akan membacakan surat dari ID. Yang terhormat Dr. Richard Marks PhD di Jakarta, dengan hormat, sehubung dengan permasalahan Dr. Richard telah dilakukan rapat dengan penjelasan atau klarifikasi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Jakarta, dan berdasarkan hasil notulensi, telah hukum dan rekomendasi serta pertimbangan yang dilakukan oleh tim BHP2A PBID yang disampaikan kepada Ketua Umum PBID bahwa pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Richard dalam video yang disampaikan masih dalam ranah edukasi yang wajar. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketua Umum Dr. Adib Kumaydi SPOT. Ini adalah suratnya. Jadi ini adalah surat resmi dari ID yang menyatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah edukasi yang wajar, edukasi sebagaimana mestinya dokter sesuai dengan kompetensi saya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin untuk terkait substansi hukum akan dijelaskan oleh pengacara saya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita konferensi pers karena klien kami merasa sebelum-sebelumnya telah ada politisasi terhadap perkara kami, sehingga telah dikonsumsi publik menjadi tidak berimbang. Akhirnya kita sepakat untuk konferensi pers hari ini terkait perkara Dr. Richard, laporan KP. Ada yang pertama, poin-poin yang penting kita sikapi dalam perkara ini. Kejanggalan pertama dalam penetapan pasal. Klien kami awalnya ditetapkan dengan dugaan delik pasal 27 ayat 3 dan atau 310 atau 311 KUHP. Ini terlihat dalam penyelidikan penyidik masih terdapat keraguan-keraguan. Karena apa? Peristiwa hukum yang dilaporkan KP ini kan melalui perbuatan instastory klien kami. Jadi berlaku seharusnya lex specialis. Tapi kenapa masih penyidik menetapkan 310 atau 311? Apakah ada delik gabungan atau tidak? Tapi sejauh ini kita melihat tidak ada, dan fokus pada pasal 27 ayat 3. Ini menjadi pertanyaan kami, kenapa harus masih menggunakan pasal 310, 311, sedangkan tafsiran MK putusan 50 tahun 2008
27 ayat 3 itu mengikat 310 ayat 11 KUHP. Jadi seharusnya tidak perlu ditetapkan penetapan pasal 310 sehingga perkara ini menjadi lebih jelas. Kedua, kalau tidak salah di bulan Juni pelapor merasa ada yang diistimewakan. Nah, ini yang kita perlu ralat, koreksi. Kenapa yang diistimewakan? Ayo kita jujur-jujuran. Siapa yang diistimewakan? Pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan, yang seharusnya yang melapor adalah korban langsung. Tapi faktanya, dari awal klien kami dipanggil, dari saksi sampai tersangka, pelapornya itu adalah kuasa hukumnya KP. Kenapa Mbak KP tidak mengadukan? Kenapa ini tetap dilakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara syarat formilnya tidak terpenuhi? Itu jadi pertanyaan. Kenapa gitu? Jadi siapa yang diistimewakan di sini? Ketiga, tentang kebenaran dari hidroquinon. Klien kami bilang 5,7%. Faktanya juga Mbak KP juga menyatakan ada kandungan hidroquinon 1%. Ada perdebatan angka, cuman yang kita minta penjelasan, coba buktikan satu petunjuk atau peraturan yang memperbolehkan hidroquinon untuk digunakan kulit. Setahu kami, penggunaan hidroquinon itu hanya untuk kuku palsu, itu untuk kosmetik. Tapi kalau alibinya kemudian dialihkan bahwa ini adalah obat terpetik, pertanyaan kami, kenapa obat terpetik itu diproduksi massal? Bagaimana penegakan anamnesanya, pemeriksaan fisik, diagnosanya gimana? Tercatat enggak rekam medisnya? Ketiga, kalau misalkan pembelian online itu sudah melalui apoteker. Nah, pertanyaan kami juga, telemedicine-nya yang sudah dilakukan oleh produk tersebut, apakah sudah terdaftar di Kemenkes? Itu ada aturan yang berlaku gitu. Jadi, yang alibi ini siapa sebetulnya? Ketiga, tentang penyebutan nama Karput. Ini menarik. Di bulan Juni kemarin, KP menyatakan ada hal yang lucu, bahan lawakan. Klien kami sebetulnya bukan pelawak atau bukan mantan pelawak sebetulnya. Bahwa betul nama Karput itu tercatat di Dirjen HAPI sebagai merek. Daftar mereknya atas nama PT LAD. Itu jelas terdaftar permohonan sejak 2016. Kita bukan alibi, karena itu kan nama merek seseorang. Bagaimana Mbak Karput itu bilang bahwa Karput itu adalah nama dia, merek dia, gitu. Dan sementara merek dia itu sendiri terdaftar, dijenaki oleh PT LAD. Terus kemudian dia bilang, cari saja tahun 2016 kalau di Google bahwa nama Karput itu, ya kita cek di Google, nama Karput atau Kartika Putri itu nggak hanya satu di dunia ini, banyak dan identik semua wanita. Jadi klien kami menyebut nama Karput itu bukan menyerang secara pribadi Mbak Kartika Putri. Itu bukan alibi, tapi kebenaran dan fakta. Kelima, konten edukasi klien kami tadi sudah dijelaskan oleh PBB bahwa klien kami benar-benar menyampaikan edukasi gitu loh. Ditambah lagi, sampai sejauh ini petisi di CSORD untuk dokter sebagai tokoh penyelamat kaum wanita itu masih tak berjalan dan mendapat tanda tangan terbanyak di CSORD. Ini fakta, bukan yang mengada-ada. Jadi jangan diputarbalikan bahwa siapa yang diistimewakan. Bulan Juli Mbak KP teriak, kenapa ini perkara gak maju-maju? Harus ada penjelasannya. Nah sekarang kita jelaskan. Kalau di bulan Maret sebelumnya, klien kami sudah siap. Apapun hasilnya, jika perkara yang ditingkatkan ke penyidikan atau penuntutan, kami sudah siap. Tapi yang klien kami dijolimi lagi. Saya sejak bulan Maret sudah mengajukan permohonan turunan berita acara pada penyidik. Faktanya sampai sekarang itu kami tidak pernah diberikan permohonannya. Apa turunan berita acaranya? Kami sekarang padahal ini hak kami sebagai tersangka. Bagaimana kami bisa dapat melakukan pembelaan kalau kami tidak, klien kami tidak diberikan haknya? Jadi yang menjadi istimewa kan siapa? Itu yang pertanyaan kami.
malah klien kami yang di sini hak-haknya dilemahkan. Oke, teman-teman sekalian, lanjutkan rekan saya. Ini menarik kalau kita bicara diistimewakan. Kalau memang diistimewakan klien saya ini, tolong tunjukkan di mana diistimewakan oleh antara itu. Yang menarik bahwa saudari KP dalam menanggapi persoalan ini selalu menceritakan ini bahwa perkara ini belum diterima oleh kejaksaan, yang seolah-olah mempertanyakan instansi kejaksaan, keprofesionalismenya kejaksaan ada di mana. Yang jadi pertanyaan bahwa adalah kenapa perkara ini belum diterima oleh kejaksaan. Disinilah yang kita merasa apakah persoalan ini dipaksakan oleh pihak kepolisian. Dan kami di sini menegaskan bahwa kami percaya dengan pihak kepolisian. Gitu loh. Kami percaya akan adanya keadilan di sini. Dan juga kami juga berharap kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk meninjau perkara ini, bahwa perkara ini apakah layak untuk dinaikkan atau tidak. Mari kita tunjukkan kepada publik bahwa memang tidak ada fenomena gunung es di pihak kepolisian. Kalau memang perkara ini tidak layak naik, mari kita sama-sama tunjukkan keadilan kepada klien kami bahwa tidak ada sama sekali intervensi yang kami lakukan. Tetapi yang kita lihat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta malah di demo, memaksakan klien kami untuk segera dilimpahkan perkara ini. Kan ini seolah-olah kejaksaan diintervensi. Dan kami tidak ingin hal-hal seperti itu. Keadilan ini tidak bisa diintervensi. Kalau memang kenyataan klien kami tidak bersalah ataupun tidak menjadi unsur pidana terhadap hal-hal yang dilakukan klien kami, mari kita tunjukkan sama-sama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bang. Atas kejadian ini, saya yang paling dirugikan. Saya merasa saya paling dirugikan. Kenapa saya paling dirugikan? Akun Instagram saya disita 1 tahun lebih. 1 tahun lebih Instagram saya disita, di mana klinik saya, perkembangan bisnis saya terhambat gara-gara media sosial saya diambil. Ya, saya juga tidak dapat melakukan edukasi seperti biasanya karena Instagram saya diambil. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah jika ada dugaan pencemaran nama baik, akun Instagram itu akan langsung disita? Meskipun belum tentu bersalah. Contoh ya, ketika misalnya saya ngomong teman saya aja lah ya, Bang Paris, atau misalnya Denny Cakesta, mereka menduga mereka melakukan pencemaran nama baik kepada saya. Apakah kalau saya laporkan akun mereka serta-merta langsung disita sampai 1 tahun, sampai 2 tahun? Pastinya sangat dirugikan sekali. Dan menurut saya ini bisa paham juga ya Bang ya. Hak asasinya juga kita diambil jadinya seperti ini. Padahal belum tentu kita bersalah loh. Ya, jadi mengambil akunnya secara, dan juga kalau misalnya memang prosedurnya seperti itu, mohon maaf, Mbak Nikita Mirzani juga punya kasus sama, pencemaran nama baik juga, dan persis sama deliknya. Kok nggak disita? Kenapa saya disita? Dan juga ada beberapa unsur juga yang kurang secara hukum ya. Mungkin pengacara saya bisa tambahkan ada yang kurangnya. Baik, ini yang menarik dalam terkait perkara legalitas klien kami, bahwa penyitaan itu dilakukan pada saat menurut kami adalah masih dalam proses penyelidikan, di mana klien kami masih menjadi saksi. Saya belum jadi tersangka, sudah disita. Masih jadi dalam tahap penyidikan itu sudah dimintakan disita. Sementara faktanya kemudian terjadi ada masuk IG story. Nah, akses itu bukan adalah penerobosan secara ilegal. Ini sudah memperoleh persetujuan dari Facebook langsung. Jadi nggak ada illegal akses di sini. Pertanyaannya kemudian adalah sah nggak penyitaannya? Sementara barang bukti itu disimpan oleh penyidik. Nah, kita bedah. Salah contoh, ini klien kami pada saat penyitaan surat tanda penerimaan penyitaan. Di sini tidak ada nomor surat. Ini surat resmi atau tidak? Penyitaannya resmi atau tidak? Gitu. Kedua, tidak ada berita acara penyimpanan barang bukti, tidak ada berita acara pemeriksaan dan penyimpanan barang bukti. Di mana peraturan Perkap 8/2014 dengan Perkap 10/2010?
Dan kenapa klien kami saja yang ditetapkan sebagai tersangka di legal access, sementara barang bukti itu disimpan oleh penyidik? Siapa turut sertanya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan klien kami saja dong. Inilah yang menurut kami, dari kami juga sampaikan bahwa perkara ini cenderung dipaksakan sehingga membabi buta. Pernyataan-pernyataan KP hanya menebar kebencian terhadap klien kami tanpa menjelaskan pokok perkaranya secara benar. Maka dalam komunikasi presiden hari ini kami minta ke penyidik, kalau memang penyidik tetap berkeyakinan bahwa perkara ini dapat dilakukan penuntutan, kami menuntut hak klien kami sesuai pasal 50 KUHP, ayo segera dilimpahkan perkara untuk P21. Tapi kalau memang penyidik merasa tidak cukup bukti atau perkara klien kami ini bukan perkara pidana, ya sesuai kewenangannya pasal 109, hentikan penyidikan ini karena tidak cukup bukti atau bukan perkara hukum pidana. Itu yang kami tekankan pada hari ini. Ini teman. Ya, jadi sekali lagi saya bilang yang paling dirugikan di sini adalah saya. Akun saya disita 1 tahun lebih loh, dan saya berangkat untuk melakukan edukasi ulang. Ya, saya berangkat untuk mengembangkan bisnis saya dengan akun yang baru. Saya sangat dirugikan di sini, padahal saya belum tersangka, tapi akun saya sudah disita. Sedangkan ya, untuk kasus yang lain, artis yang lain, ada yang sudah tersangka, tapi sampai sekarang akunnya masih baik-baik saja. Dan karena ini sudah menjadi ranah publik dan sudah menjadi biarkan publik saja yang menilai. Saya akan memutarkan video yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri supaya semuanya jelas. Ini adalah video yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri. Mari kita dengarkan bersama-sama, dan setelah ini saya akan minta komentar online semuanya. Apakah kalimat saya ada unsur pencemaran apa lain? Jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal, dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa bareng-bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Pak Karpun dan juga untuk Pak Tiswani ataupun saran lainnya. Tolong ya, kalau endorsement itu jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat itu bukan hanya bisa integritas kamu, integritas kamu itu bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan gak baik ya sebenarnya ya. Nah video saya ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya gak sembarang ngomong loh Pak Karput, saya ini dokter, benar-benar dokter, kamu boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab, dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab loh, dan nggak sembarangan loh. 5,7% di dokumen 5,7%, dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google, tinggi banget itu, dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah hati-hati, makanya jangan cuma dia meja doang, ya atas meja memang gampang. Dia mah nggak tunjukin, yang ultimate nature-nya dia tunjukin nggak? Coba dicek. Nah kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan, karena aduan Mbak Karput itu bahaya tuh jadinya seperti itu punya kan, nggak boleh. Nah mungkin juga Mbak Karput belum pernah ngerasain make up bagaimana kalau pakai krem abal-abal itu wajahnya jadi rusak, yang timbul jerawat timbul, jadi nggak tahu hasilnya kayak gimana. Nah di luar sana korbannya itu banyak banget, dan mereka itu cerita dengan saya. Dan sebagai seorang dokter, etika saya itu kayak gimana ya? Etika saya berkata bahwa saya nggak boleh biarkan ini terjadi, saya harus edukasi masyarakat. Jadi ini bukan pansos, bukan juga yang menjatuhkan kepada lain. Buktinya saya dari ini obatnya bagus-bagus, kok nggak jadi masalah. Dan juga untuk banyak ngomongin palsu, please, coba dari yang artis-artis ini punya. Ini artis-artis ini pakai yang palsu juga kan? Makanya dilihat track record dari awal sampai akhir. Ya kan sedih jadinya ya. Jadinya kita itu ya makanya sikap saya akan endorsement itu benar-benar ditelaah, benar-benar jangan asal terima aja, jangan karena dapat duit terus dibangga-banggain, karena apa, efeknya itu bisa berbahaya untuk orang lain, bisa merusak wajah orang lain. Gak sembarangan loh, 5% itu bisa meningkatkan kulit loh, hati-hati loh. Terus kalau Mbak Karput yang ngomong tapi beda loh secara langsung. Ya, dari sekian banyak instastory saya yang dilaporkan itu adalah ikut berdosa. Maka Mbak Karput ikut berdosa. Padahal kalimat saya cukup panjang, dan kalimat saya itu dari awal ini dengan kata-kata saran.
Subjeknya itu ada banyak, ada kaput, ada selebgram, ada artis. Tolong deh, kalau iya kalimatnya semuanya menurut saya sempurna sekali. Makanya itu saya ingin mengundang semua ahli kominfo, ahli ITE, ahli bahasa, ahli pidana. Yuk kita bedah kasus ini sama-sama. Tunjukkan di komentar kalian, apakah ini memenuhi unsur pencemaran nama baik? Apakah ada intensi dari saya untuk melakukan pencemaran nama baik? Atau ini hanya edukasi? Yang itu video yang dipermasalahkan, itu video lengkapnya. Dan yang dipermasalahkan hanya potongan kalimat, Mbak Kapur ikut berdosa. Padahal sebelum kalimat itu ada kalimat, kalau ia mengandung hidroquinone, maka Mbak Kapur ikut berdosa. Oke. Jadi saya sendiri sudah melakukan observasi. Ya, saya sebelum melakukan konferensi pers ini, saya melakukan observasi dan saya banyak ketemu dengan ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, dan semuanya mentertawakan kasus ini. Di mana unsur pidananya? Ini sekalian bocoran untuk kalian. Saya sampai bikin podcast. Nanti kita lihat di podcast saya, bocoran untuk saja ini terakhir. Ini podcast soal ahli bahasanya sudah bahasa dari DPR. Datang, saya dengarkan tanpa briefing sedikit pun. Dan dia menanggapi kasus saya setelah saya dengerin video tentang Kartika Putri tadi. Kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Kapur itu juga untuk menyebarkan ya. Artinya Mbak Kapur itu juga ikut kalau merusak kerja orang lain kan. Apakah itu masuk pencemaran? Menurut saya tidak. Wah, jujur saja. Apakah saran itu bisa dipidanakan untuk masalah seperti ahli bahasa? Saran itu kan diterima ya alhamdulillah, tidak diterima ya tidak apa-apa. Kenapa dia menjadi tersinggung? Kan berarti ada sesuatu yang di diri dia itu tidak beres. Oke. Jadi nanti kalau mau diadili itu nggak ada jalan mana. Dia tidak membaca kalimat sebelumnya. Dan ini saya akan bedah dari ahli pidana, ahli ITE, semua akan saya bedah. Ya, biarkan ini menjadi kasus yang transparan, karena saya sepertinya nggak bisa mendapatkan keadilan jika kasus ini tidak transparan. Oke, jadi saya merasa saya dirugikan secara psikis dan finansial. Kalian tahu, saya sampai takut untuk mereview skincare lagi. Saya takut untuk mereview skincare abal-abal lagi. Saya takut untuk berbicara tentang kebenaran lagi. Ya, saya kena mental, sumpah. Saya kena mental. Belum lagi finansial. Ya, saya menghabiskan banyak uang untuk pengacara saya. Ya, untuk hire pengacara, tentu saya untuk hire pengacara. Mana lagi di mahal itu pulau dan pengacara bodoh kan. Terus juga harus berangkat bolak-balik. Ya, ini sangat kerugian yang luar biasa bagi saya secara psikis ataupun secara finansial. Ya, padahal ya, saya meminta dengan sangat untuk kasus ini dihentikan jika memang tidak memenuhi unsur pidana. Gara-gara ini saya jadi pinter. Apakah sebentar lagi saya jadi SP mungkin habis dokter estetik saya jadi SP perdukunan, dan sebentar lagi saya jadi SH juga MH juga kali ya. Ya, kita lihat pasal 27 ayat 3 UU ITE. Lama-lama saya jadi pengacara sumpah kayak gini. Kalau kita laporan UU ITE, ya, semua masyarakat Indonesia ini bisa masuk penjara semua sama-sama. Karena bisa memenuhi unsur pencemaran nama baik semua. Ya, tapi pada MOU kesepakatan bersama nomor 229 dan nomor 154 2021 akhirnya disepakati ada 5 kesepakatan. Dan salah satunya adalah ada 3 yang tidak bisa masuk unsur pidana kalau pencemaran nama baik. Yang pertama, kalau yang disampaikan adalah hasil evaluasi yang mendalam. Saya kan melakukan evaluasi yang mendalam sejak tahun 2019. Saya sudah mereview skincare tersebut 3 kali, 2019 1 kali, 2020 2 kali. Dan semua review saya itu ada hasil labnya. Nih, gambar-gambarnya lengkap semuanya. Gambar artis yang promosiin kosongan pun ada semuanya. Jadi ini bukan satu kali, ini evaluasi yang benar-benar mendalam. Yang kedua, jika merupakan pendapat, ya, maka itu bukan unsur pidana. Bahkan saya datang ke lapangan, mengecek di lapangan. Sebuah etiket biru seperti ini punya, yang racikan etiket biru dijual secara bebas, diperdagangkan secara bebas. Dok, buktinya apa? Kalian lihat ini nih.
Mana ada etiket biru sampai dibuat seperti ini? Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan. Ya. Yang nomor 3, kalau fakta dan kenyataan itu tidak bisa dipidanakan. Semuanya fakta, ini ada hasil lab, semuanya jelas. Dan sekali lagi, UU ITE itu tidak berdasarkan dari apa yang dirasakan oleh korban, tetapi ada mens rea dari pelaku. Saya dari kalimat tadi, di mana mens rea saya? Di mana keinginan saya untuk menjatuhkan nama beliau? Saya ingin mengedukasi masyarakat, saya memberikan saran. Mbak KP seolah-olah sangat hebat sekali mendatangi polisi dan jaksa, seperti mengatur polisi dan jaksa. KP berkata, dalam 1-2 minggu akan dikembalikan oleh pihak polisian ke kejaksaan. Bahkan beliau berkata, ini kan seperti mendikte polisi ya jadinya. Bahkan beliau berkata, nanti jaksa jangan kembalikan lagi ya. Kalau minta ya minta aja dari sekarang. Semuanya minta dari sekarang, jangan nanti dikembalikan minta lagi. Ini juga seperti mendikte kejaksaan. Ini polisi dan kejaksaan didikte. Saya pikir tidak ada rakyat di atas rakyat lain. Ya semua sama, tidak ada perlakuan khusus. Apalagi saya, kalau ada yang bilang saya luar biasa, saya ini rakyat biasa. Kalau saya ini luar biasa, saya nggak sampai kasus seperti ini punya. Saya ini orang biasa, dokter biasa, mungkin dokter daerah biasa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Untuk itu, saya meminta dengan sangat dengan pihak kepolisian, khususnya untuk Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, dapat memberikan kebijaksanaan dengan mengedepankan rasa keadilan, sehingga jika memang tidak memenuhi unsur pidana dalam perkara ini dapat dihentikan. Di samping itu terlihat jelas ada sesuatu yang terkesan dipaksakan jika mendengar keterangan dari saudari KP bahwa ini ada P19 berkali-kali. Ada apa dia berkali-kali dikembalikan? Jika memang tidak layak naik, saya memohon agar tidak dipaksakan, karena masalah ini adalah masalah edukasi. Dan ID sendiri juga setuju bahwa ini adalah masalah edukasi, bukan masalah pidana. Masih banyak masalah lain yang lebih penting diurus oleh kepolisian Republik Indonesia. Ada pembunuhan, ada perampokan, ada judi online, ada banyak, ada tembak-menembak, ada banyak. Dan masalahnya masalah sepele banget yang gak penting harus diurus sampai 2 tahun seperti sekarang. Dan dari azas, saya ketika berbicara saran seperti tadi, saya untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan konsumen, untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang pakai. Dan saya rasa Polisi Republik Indonesia itu bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk melindungi konsumen, bukan untuk melindungi satu orang ataupun cuma satu perusahaan. Akhir kata dari saya mengundang untuk kalian semuanya untuk membantu saya mencari keadilan saya. Isi petisi di bawah ini, saya masukkan di deskripsi. Isi petisi, bantu saya gaungkan ini. Kalau memang saya bersalah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya tidak bersalah, tolong hentikan kasus ini. Karena saya sangat dirugikan sekali. Bantu petisi ini untuk saya. Akhir kata, jangan sampai melakukan edukasi di Indonesia ini justru dilaporkan dan dipidanakan. Sedangkan yang abal-abalnya baik-baik saja. Saya lihat seperti saya dan Marcel, kita memerangi suatu yang abal-abal. Tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan dan dipidanakan. Sedangkan di luar sana, dukun yang melakukan praktek abal-abal baik-baik saja. Yang jual skincare abal-abal, yang jual skincare polosan kayak gini, baik-baik saja, tidak ada masalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan didengar oleh masyarakat Indonesia dan didengar oleh kepolisian. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih.